Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak Ahmad Fauzan selaku dosen ilmu dakwah yang saya hormati, dan tak lupa kepada teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat serta taufik hidayahnya, kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat beserta salam Allah semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabiyuna wa Habibina wa Syafi'ina Sayyidina Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Teman-temanku yang berbahagia, di sini saya akan berpitato tentang nasihat singkat tentang pernikahan. Nikah adalah ibadah. Maka jika nikahnya baik, maka akan mendapatkan pahala. Akan tetapi sebaliknya, jika nikahnya tidak baik, maka akan mendapatkan dosa. Syarat nikah itu ada 3. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menikah karena sesuatu, maka dia suatu saat akan menyesal. Dalam hadis disebutkan bahwasanya barang siapa yang menikah karena mengharapkan sesuatu, maka sesuatu itu suatu saat akan hilang. Barang siapa yang menikah karena kecantikan atau ketampanan seseorang, maka kecantikan dan ketampanan seseorang suatu saat akan susut. Syarat nikah yang ketiga yaitu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Nizar Abhazah dalam bukunya yang berjudul Bilik-bilik Cinta Muhammad, rumah adalah tempat kita menghirup ketenangan dan kebahagiaan hidup tersimpan di balik hubungan humoris sepasang suami dan istri. Siapa sih di antara kita yang tidak mengharapkan suami atau istri yang soleh dan solehah, dan anak yang berbakti sebagai buah hati dan cahaya kebahagiaan? Maka dari itu, kita harus mencontoh rumah tangga seperti rumah tangganya Rasulullah. Rumah tangga Rasulullah itu rumah tangga yang sakinah dan penuh dengan rahmat. Bukan hanya keluarganya saja yang merasakan, bahkan pembantu dan siapapun yang datang ke rumah beliau merasakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan contoh yang selanjutnya adalah rumah atau rumah tangga jangan hanya mementingkan bentuk luarnya saja, bagusnya bangunan atau mewahnya pakaian-pakaian. Karena Rasulullah tidak mementingkan bentuk luarnya,
Sebab Rasulullah tidak tertarik sama sekali dengan sesuatu yang menyengsarakan jiwa, hati, dan pikiran penghuninya. Rumah ideal bagi beliau adalah rumah yang penghuninya berdiri kokoh di atas keimanan dan moralitas. Rumah yang dilimpahkan kebahagiaan, diliputi cinta dan kasih sayang. Rumah yang setiap penghuninya, setiap individunya sama rata. Dan tidak ada yang terinjak-injak martabatnya. Dan tidak ada kekurangan yang mengancam runtuhnya rumah tangga. Nasihat yang selanjutnya adalah, jika dalam keluarga seorang istri mempunyai kelebihan dari suaminya, jangan sekali-kali ia menggurui suaminya. Sebab dalam rumah tangga, suamilah yang berhak mengatur istri, bukan istri yang mengatur suami. Akan tetapi mengatur dalam batasan-batasan yang hak. Kalau sudah melewati batasan, jangan diikuti. Karena Rasulullah sudah menjelaskan, celakalah bagi suami yang menjadi budak istri. Maka walaupun istri mempunyai kelebihan, jangan sampai mengatur atau menggurui suaminya. Suamilah yang bertanggung jawab dalam rumah tangga, dalam semua aspek rumah tangga, mencari nafkah dan yang lain-lainnya. Dan tugas istri adalah menjaga rumah dan merawat anak-anak. Nasihat yang terakhir adalah, boleh mencintai suami atau istri, tapi jangan sampai melupakan orang tua. Tapi berbeda dengan seorang istri. Jika suami mencintai istrinya, tidak boleh sampai mengalahkan baktinya kepada orang tua. Akan tetapi, jika istri mencintai suaminya, bisa melebihi cintanya kepada orang tua. Jadi, jika seorang istri mencintai seorang suami dengan lebih, maka sudah sama saja berbakti kepada orang tua. Dan satu hal, dalam rumah tangga, jangan sampai memberikan kabar yang tidak enak dalam rumah tangga kepada seorang ayah atau seorang ibu, karena itu menjadi beban buat mereka. Berilah kabar yang baik-baik kepada kedua orang tua. Karena apa? Seorang orang tua belum kalian beritahu sudah tahu masalah-masalah yang terjadi. Akan tetapi kedua orang tua tidak ingin ikut campur dalam rumah tangga kalian. Semoga kita semua besok jika menjalani keluarga, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan bisa mencontoh rumah tangga seperti rumah tangganya baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Akhirul kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.